Shalom anak-anakku, apa kabarnya kalian di rumah sayang? Semua pasti sehat-sehat ya? Berjumpa kembali dalam ibadah online sekolah minggu. Ayo, siapa yang rindu beribadah? Wah, pasti semua dari kalian rindu beribadah. Ayo, Bu Erin ajak kalian semua untuk berdoa. Nah, sebelum kita berdoa, kita naikkan satu pujian ya. Kita naikkan satu pujian, Bapa ku datang padamu. Ayo sikap doa yang baik ya anak-anak. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau datang kepadamu Tuhan, memuji dan memuliakan namamu Bapa. Haleluya. Oh Yesus, Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang limpah setiap hari. Bapa-Ku datang padamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang limpah setiap hari. Katakan pagi hari, terima kasih Tuhan. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh anak-anak, katakan, Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang limpah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Mari kita berdoa anak-anak. Terima kasih Tuhan Yesus buat segala kebaikan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Terima kasih buat nafas, buat kesehatan, buat kekuatan yang Engkau berikan sepanjang minggu ini Tuhan. Saatnya kami akan beribadah kepadamu Tuhan Yesus. Berkatilah setiap kami Tuhan, sehingga apa yang kami lakukan hari ini Tuhan menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih
kasih Bapa, terima kasih. Kami sudah siap untuk melayani Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus anak-anak. Siapa yang bersuka cita hari ini? Bu Erin yakin kita semua bersuka cita karena ada Tuhan Yesus di hati kita. Amin. Ayo kita naikkan satu pujian. Dalamnya hatiku jadikanlah. Ayo kita nari buat Tuhan ya. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu senang terus. Ya Yesus berikan kepadaku sukacita, oh sukacita lagi. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu senang terus. Ya Yesus berikan kepadaku sukacita, oh sukacita. Angkat tangan muda. Haleluya, haleluya, haleluya. Nyanyilah. Haleluya, haleluya, haleluya. Nyanyilah. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu senang terus. Ya Yesus berikan kepadaku sukacita, oh sukacita. Katakan haleluya, haleluya, haleluya. Nyanyilah. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Nyanyilah. Haleluya, haleluya, haleluya. Nyanyilah. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kalau kita bersukacita anak-anak, pasti kita tersenyum. Di dalam hati kita ada apa? Rasa senang. Ada sukacita dari Tuhan. Ayo kita naikkan satu pujian lagi ya. Oh sukacitaku. Haleluya. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan
kepada Dia kita berserah. Amin. Ayo kita persiapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan ya sayang ya. Lipat tangan, tutup mata. Ku ingin dengar cerita. Pasang telinga kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Berkatilah kami Tuhan. Haleluya. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Katakan ku ingin dengar cerita. Haleluya Tuhan. Kami rindu firman-Mu. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Katakan ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Biarlah cerita itu tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Tiba saatnya bagi kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah setiap kami Bapa. Berikanlah kami hati seorang murid yang mau mendengar Tuhan Yesus, yang mau taat akan firman-Mu Bapa. Kami mau Tuhan menjadi anak-anak yang setia, taat dan mengasihi Tuhan. Ajar kami Tuhan menjadi pribadi yang sesuai dengan kehendak-Mu melalui firman Tuhan yang kami dengar. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Waktu dan selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Yani. Ya, shalom anak-anak. Tetap semangat. Semua pasti dalam keadaan sehat. Puji Tuhan ya. Nah, saat pagi hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan tentang mengucap syukur. Ayo sekarang Bu Yani tanya, siapa di sini yang gak pernah mengucap syukur? Ayo angkat tangan. Siapa yang suka ngomel-ngomel ya? Nah itu namanya gak mengucap syukur ya. Nah semua pasti pernah ya mengucap syukur ya. Nah sekarang disiapkan dulu Alkitabnya. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Pasang telinganya baik-baik ya. Kita akan dengar-dengaran firman Tuhan. Sudah siapkan Alkitabnya? Kalau sudah, kita akan bersama-sama buka di dalam 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat yang ke-18. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Kalau sudah, kita akan baca bersama-sama. Sudah ketemu ayatnya ya?
1 Tesalonika 5 ayat 18. Biar hitung, nanti kalian di rumah bersama-sama menirukan. 1, 2, 3. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin. Nah, kenapa ya kita harus mengucap syukur ya? Karena itu yang dikehendaki Allah, itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Biasanya ya, kita sering ngomel-ngomel sendiri, gak jelas, gak boleh ya. Di sini Bu Yani memberikan contoh, biasanya kenapa kalian gak mengucap syukur ya? Nah, padahal ada sesuatu yang tidak bisa diubah dalam kehidupan kita. Mulai dari lahir sampai tua, bahkan sampai sudah meninggal pun ada hal-hal yang tidak bisa diubah. Ya, di sini Bu Yani mencatat ada beberapa hal ya, sesuatu yang tidak bisa diubah dalam diri manusia, dalam diri Bu Yani, dalam diri kalian semua. Apa itu? Yang pertama adalah jenis kelamin. Nah, jenis kelamin itu pasti nggak bisa diubah ya. Yang laki-laki sendiri, ada sendiri, yang perempuan juga ada sendiri. Ada enggak di antara kalian yang, Mama, aku loh pengen jadi laki-laki. Ya, misalnya yang perempuan berkata seperti itu. Yang laki-laki juga, Mama, aku kok pengen ya jadi perempuan. Ya, ada? Ya, itu adalah sesuatu hal yang tidak bisa diubah. Kalau Tuhan menetapkan kalian untuk menjadi laki-laki dan ada yang menjadi perempuan, itu Tuhan memang izinkan seperti itu. Mengucap syukurlah dengan keadaan kalian. Yang laki-laki sendiri, yang perempuan juga ada sendiri. Ya, nah ada lagi selanjutnya. Apa? Yang kedua adalah orang tua. Orang tua juga sesuatu yang tidak bisa diubah. Ya apa sih maksudnya? Kok tidak bisa diubah orang tuanya? Ya pasti kalau orang tua memang nggak bisa diubah. Misalnya Bu Yani ya kepingin jadi anaknya presiden. Nah kemudian Bu Yani protes sama ibunya Bu Yani. Bu, aku loh kepingin jadi anaknya presiden Jokowi, misalnya seperti itu. Kemudian Bu Yani naik pesawat ke Jakarta, tiba-tiba ke rumahnya Pak Presiden. Mungkin enggak? Nah, dari situ kita juga diajarkan untuk mengucap syukur. Apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita, orang tua itu juga pemberian Tuhan. Harus kita syukuri. Bagaimanapun wajah orang tua kita, mungkin ya ada orang tuanya yang gendut, ada orang tuanya yang terlalu kurus misalnya. Nah, itu harus kita syukuri. Karena apa? Itu yang dikehendaki Tuhan dalam hidup kita. Jadi enggak usah, papa aku gendut nih. Mama aku kok gendut, aku awisin. Jangan seperti itu. Orang tua itu sudah ditetapkan oleh Tuhan. Ya, mengucap syukur. Kamu punya orang tua itu loh, mengucap syukur. Kalau enggak ada orang tua, enggak ada kalian. Nah, ayo selanjutnya. Apa yang ketiga? Hari kelahiran. Pasti kalian di sini di rumah masing-masing punya hari lahir sendiri-sendiri. Ada yang tanggal 2 April, ada yang tanggal 8 Maret, ada yang tanggal macam-macam ya. Januari sampai Desember ada semua. Nah,
Kalau Tuhan sudah tetapkan kalian untuk lahir pada hari itu, kalian juga nggak boleh protes. Aku dulu loh kok gak tanggal 21 April ya. Enak, kayak ibu kita Kartini. Ada enggak yang seperti itu? Ya, aku loh kok enggak tanggal 25 Desember ya. Enak kayak Tuhan Yesus. Ya, kalian sejak dalam kandungan orang tua ibu kalian itu Tuhan sudah menetapkan. Si A akan lahir tanggal sekian, si B lahir tanggal sekian. Nah, itu Tuhan sudah atur, Tuhan atur sedemikian rupa. Jadi juga mengucap syukur layak selanjutnya. Bentuk fisik. Nah, ini yang sering kali jadi buli-bulian. Ya, pasti di antara kalian ada yang kecil, ada yang pendek, ada yang gendut, bahkan ada yang kurus tapi tinggi. Ada yang macam-macam, ada yang rambutnya keriting, ada yang macam-macam. Nah, di sini juga tidak bisa diubah. Misalnya yang Tuhan sudah izinkan gendut, diet mati-matian, ya, diet mati-matian sampai sakit. Ya, mengucap syukurlah dengan keadaan kalian. Loh Bu Yani lo gendut. Tapi gimana lagi cara menguruskan? Ya wes mengucap syukur, yang penting Tuhan kasih sehat. Ya, bisa melayani Tuhan, bisa jadi berkat buat orang lain. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Nah, kemudian selanjutnya apa? Yang kelima, masa lalu. Pasti semua punya masa lalu. Apa sih maksudnya masa lalu itu? Misalnya kalian itu punya masa lalu yang suram sekali, yang sedih, yang mengecewakan. Ya, itu sudah berlalu. Jangan sampai diungkit-ungkit. Dulu itu kenapa ya hidupku kok seperti ini? Aku dulu loh pernah itu kecemplung got. Nah, misalnya seperti itu. Aku dulu loh pernah kejungkel. Nah, itu sudah Tuhan atur. Tuhan sudah menetapkan seperti itu. Aku sampai uisin. Nah, misalnya seperti itu ya, masa lalunya itu bukan masa lalu yang bahagia, masa lalunya yang sedih. Nah, itu enggak bisa diubah karena memang Tuhan sudah tetapkan kalian seperti itu. Jadi, apalagi ayo mengucap syukurlah dalam segala hal. Ayo lanjut lagi, apa? Yang keenam, kedudukan dalam keluarga. Kedudukan dalam keluarga. Di dalam keluarga itu silsilahnya ada keluarga kecil, ada keluarga besar, ya. Nah, ada keluarga inti. Keluarga inti itu terdiri atas ayah, ibu, dan anak. Kalau keluarga besar ada ayah, ibu, anak, om, tante, bule, pak le, pak de, dan lain sebagainya. Nah, kedudukan dalam keluarga itu juga tidak bisa diubah. Ya, misalnya kalian adalah anak sulung dalam keluarga. Kalian punya adik, misalnya adiknya 7 misalnya ya. Anaknya 8, kalian yang nomor 1, adiknya ada 8. Nah, pasti kalian momong, ya biasanya itu momong yang sulung itu. Kemudian kalian protes sama Tuhan. Tuhan, aku kok anak sulung sih, enak anak bungsu, adikku enak disayang, dimanja. Nah, kalau kalian protes seperti itu, nanti pikiran kalian itu hal-hal yang negatif. Ya, jadi pikiran kalian dipenuhi dengan hal-hal yang negatif.
yang bungsu juga seperti itu. Tuhan, aku loh jadi anak yang paling kecil, enak anak yang sulung, sing paling gede, isok ngatur-ngatur, misalnya seperti itu. Nah, jadi kalian jangan sampai mengucapkan hal-hal seperti itu. Tetap mengucap syukur. Tuhan itu loh sudah menetapkan kalian anak sulung, kamu anak tengah, kamu anak bungsu. Ya, itu Tuhan pasti punya rencana. Tuhan pasti punya sesuatu yang baik buat kalian. Anak yang sulung, Tuhan punya rencana yang indah seperti ini. Anak yang tengah, Tuhan juga punya rencana yang sangat indah. Bahkan anak yang bungsu sekalipun, Tuhan juga memiliki sesuatu yang indah buat dia. Ya, jadi ingat, tetap ingat. Jangan sampai dilupa. Ya, jangan ngomel terus masalah seperti itu. Karena hal itu tidak bisa diubah, karena Tuhan sudah menetapkan hal itu, ya. Ini yang terakhir, apa yang tidak bisa diubah lagi? Suku, bangsa atau ras. Ya, suku, bangsa atau ras. Ya, di sini ada berbagai macam suku bangsa, ya, anak-anak ya, di rumah ya. Ada yang dari suku Batak, suku Jawa, ada yang Papua mungkin, ada yang NTT, dan masih banyak lagi. Ada yang bule mungkin ya dari luar negeri. Nah, itu juga Tuhan sudah tentukan kalian di situ. Ya. Tuhan pilih kalian untuk di Indonesia di suku ini. Misalnya suku Batak atau suku Jawa atau yang lain. Supaya kita bisa mendoakan bangsa kita. Bangsa kita perlu didoakan. Jadi jangan repot mengenai hal ini. Bangsa ini perlu didoakan. Ya, tetap ingat anak-anak. Tetap ingat. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Ya, jadi pikiran kita jangan dipenuhi dengan hal-hal yang enggak berguna. Biarlah Tuhan sendiri yang ada dalam kita. Sehingga pikiran kita adalah pikiran yang positif. Enggak gremeng terus. Sehingga kita enggak bisa mengucap syukur. Padahal mengucap syukur itu perlu. Tuhan mau kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Apapun keadaan kita, mengucap syukurlah dalam segala hal. Ya. Di dalam 1 Tesalonika tadi, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sudah jelas ya? Nah, dari sini yuk kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan pasti menolong kita. Kita akan berdoa bersama. Yuk, sikapnya yang baik, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat firman-Mu saat pagi hari ini. Biarlah firman-Mu saat pagi hari ini boleh kami mengerti, sehingga kami boleh menjadi anak-anak yang senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan. Berkatilah Tuhan anak-anak-Mu sekolah minggu yang saat ini sedang berdoa di rumah masing-masing. Berkatilah mereka, berkatilah sekolah mereka, masa depan mereka, cita-cita mereka, bahkan orang tuanya Tuhan Yesus juga memberkati. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan Tuhan segala doa ucapan syukur kami ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa di ibadah online kita minggu yang akan datang. Tetap semangat.